Nakama ini gila lagu terbaik dari semua One Piece selain We Are itu lagu pertamanya One Piece. Terus Memories lagu ending yang paling enak di One Piece. Buat gua yang terbaik selain itu adalah Dreaming On. Gak lupa dong Arco Wano ya. Arco Wano. Nakama ini special request dari nakama kita yang gue undang paling baru nih, dari dunia permusikan lagi. Iya. Dari temennya Ayu and Star, sang istrinya Luffy, dia mengaku Luffy. Ini ada Samuel Cipta. Hai semuanya. Mau nih panggilan nakama. Nakama. Ini pertama kali gue diundang di podcast yang 100% tentang anim. Ya. Sorry, bukan tentang anim, tentang One Piece. Tentang One Piece. Literally tentang One Piece. Gak boleh ngomong yang lain. Harus One Piece. Harus One Piece. Gila. Terus biasanya diundang bahas musik gitu ya. Bahas musik. Karena memang Samuel Cipta ini idol angkatan berapa? Gue season 10. Season 10. Berarti sama si Ziva, Tiara, Liodra, Mahalini, Nuka. Lu top 10 ya saat itu ya. Iya. Kenapa? Keluar karena fokus nonton One Piece atau gimana? Saat yang lain latihan, bentar gue lagi nonton episode baru nih. Enggak. Gak tau kenapa ya. Gue tuh sempet ikut 2 kali. Oh gitu. Itu junior ya? Yang dewasa sama yang junior. Wah gila. Waktu yang junior itu gue keluar tuh intinya pas Desember selalu gue. Selalu Desember. Pas Natal gitu. Oh. Jadi gak tau kenapa ya gue disuruh keluar. Berarti emang disuruh fokus, kamu harus merayakan Natal. Mungkin ya. Positive thinking aja kita mah. Berarti lu baru tahu nih sekarang nih. Gue benar-benar baru tahu banget sejak lu kasih tahu gitu loh. Gue pernah ngundang idol juga, Ayu, dia juga anak gila. Gue baru tahu beneran. Kalau Fatin kan dia wibu aja. Oh iya. Wibu tapi dia belum baca One Piece, tapi dia wibu. Wibu aja dia. Dia suka anime. Nah, lu kalau dianggap wibu terima enggak? Gini. Gue nonton One Piece, tapi gue nggak nonton Naruto. Oh, oke. Gak tau kenapa ya, gue kayak ngerasa udahlah, gue takut berpaling. Oh gitu. Karena kayak dari kecil padahal keluarga gue itu om gue khususnya dia tuh juga suka anim kan. Tapi dia nontoninnya Naruto. Nah sejak gue tahu One Piece, gue kenal One Piece, gue jadi kayak kok gue jadi jatuh cinta sama One Piece gitu loh. Karena gue ngeliat kayak storyline-nya itu tuh bener-bener gak ngebosenin gitu loh. Dan bener-bener dari zero to hero. Ngerti gak? Gue tuh suka anim-anim yang dari zero to hero. Kecuali One Punch Man, gue yang suka aja itu. Karena dia udah OP dari lama gitu, ngerti gak? One Punch Man adalah manga yang konsepnya luar biasa. Orang yang terlalu kuat, gue agak ngerti sama terus sekali. bosen gak? Aduh gue kuat banget nih. Saking kuatnya dia sampai bosen. Bener gila dia. Lawan bos gedenya aja yang nyamuk, dia cuma tepok sekali doang kan. One Punch Man tuh konsepnya gila. Yang lain hero-hero karakter utama di manga lain tuh stresnya karena ngelawan musuh, dia stresnya karena sawi gue jatuh lagi. Ya ampun. Normal punch. Iya. Anjir. Gila itu konsep yang beda. Yusuke Murata emang jago banget tuh bikinnya. Nah berarti kalau wibu itu kan emang kalau orang yang udah suka manga, suka nonton anime lebih dari satu lah, atau satu anime aja udah dianggap wibu. Wibu tuh dulu kan stigmanya negatif, kayak bau bawang atau apa gitu. Lu sering banget dikatain. Gitu. Sering banget gue dikatain. Lu sebel nggak kalau dikatain? Cukup sebel karena sama teman nongkrong gue sendiri kayak lu wibu, lu pergi lu bau bawang. Karena stigma akan wibu kan maksudnya starter pack banget kan. Bener. Wibu starter pack tuh intinya udah pakai zipper. Biasa warna abu-abu. Terus tasnya tas presiden tuh yang mereknya presiden. Ya. Terus pakai headphone yang gede. Pakai headphone. Itu udah pakai headphone tapi nggak didengerin, taruhnya di leher. Nah iya. Temen gue adik kelas gue ada yang dia kayak pakai jam kayak hoodie gitu, tapi seragam sekolah Jepang. Jadi ini gak kurang. Iya, jadi bener seragam sekolah gue ditimpelin lagi sama seragam sekolah Jepang gitu loh. Dia merasa ini kali Crozero. Ih, gila. Rambutnya dicepak sama dia langsung. Ora, gurunya tendang-tendangin sama dia. Itu ibu ekstrim sih kalau kayak gitu ya. Aduh, gue gak ngerti lah. Lu sampai segitu gak? Banyak banget temen gue yang gue gak tahu kenapa tapi untungnya gue kenal anim sebelum gue tahu bahwa wibu tuh seperti kayak gitu-gitu. Iya. Karena ada beberapa
kasus teman-teman gue yang masih udah SMP gitu, maksudnya kan itu kalau lo SMP lo udah lebih dewasa lah, mayan. Dan dia tuh kalau dimarahin guru dia pasti pakai jurus dia. Fuck, serius lo? Sumpah gue nggak bohong. Anjing. Bener. Dan mereka tuh kayak berkubu, ngerti gak sih? Mereka kayak berkubu terus kayak ansos, tapi yang kayak ngobrolinnya kayak oh dia ini kali berkubu terus jaketnya Akatsuki semua ya. Lu tau gak sih itu? banyak banget ya kayak gitu-gitu. Tapi lu gak se-ekstrem itu kan? Gak, gila. Enggak. Hunter x Hunter adalah anime pertama yang gue tonton, tapi yang ngebuat gue jatuh cinta One Piece. Nah ini menarik nih. Kan itu buat gue Hunter x Hunter juga udah oke banget kan? Iya. Bagus banget. Bahkan gue suka banget meskipun lagi hiatus nih, lagi lamanya. Gue tetap menantikan kapan nih lanjutannya nih. Parah banget kan sih. Iya. Nah transisinya lu bisa tiba-tiba nemu One Piece tuh gimana tuh Sam? Gue nggak One Piece tuh bermulai dari tahun 90-an ya. Tahun 97 manganya, animenya tuh tahun 99. Gue belum lahir kan. Belum lahir. Gue lahir tahun 2003. Saya tua sekali di sini ya. Gue nonton One Piece itu sebenarnya udah sering lama, tapi klip-klip doang. Gue nggak ngerti. Gue cuma tahu itu Straw Hat Pirates, bla bla bla. Tapi gue nggak tahu apa sih esensi dari One Piece ini. Setelah gue nonton satu video YouTube tentang perang Marineford. Wah itu. Gue langsung jatuh cinta. Itu awal jatuh cintanya di situ gue jatuh cinta sama One Piece tuh sejak perang Marineford. Sejak itu kan gue sempat dengar kabar katanya One Piece tuh sempat mau dikelarin di Marineford ya, tapi akhirnya ada 10 generasi Worst Generation. Iya, Supernova 11 jadi generasi akhirnya ke enggak storyline-nya aja. Sebenarnya One Piece itu si Eiichiro Oda niat awal bikin One Piece itu tamatnya cuma 5 tahun. Niat awalnya 5 tahun. Tapi sering berjalannya waktu ya panjang ceritanya, makin panjang. Bukan ditamatin di Marineford, memang belum tamat. Belum tamat situ. Memang niatnya awal 5 tahun tapi ternyata sampai 24 tahun dan masih berlanjut, dan dia tuh hampir setiap tahun ngomong 5 tahun lagi tamat. Iya. Katanya udah berapa puluh persen ya? Iya. One Piece ya tapi udah kayaknya populer. sekarang udah mulai mendekati gitu. Berarti yang ngehook pertama kali Marineford tuh. Marineford. Nah maksud gue itu kan di Marineford kan itu perangnya brutal banget kan, semua bajak laut, lawan pemerintahan segala macam. Apa yang membuat lu suka perangnya? Kan saat itu lu belum tahu kan ini tuh Luffy, ini tuh Crocodile, itu Shirogane, lu masih awam kan saat itu kan. Apa yang bikin lu anjing ini nih? Uniknya gue itu tahu One Piece yang benar-benar suka banget itu dari guru les drum gue. Guru les drum gue. Dia itu benar-benar penyuka One Piece gila lah intinya. Terus gue dikasih harus nonton One Piece. Katanya cobalah lu nonton One Piece, lu tekunin, tapi lu jangan coba nonton dari episode 1. Coba lu lihat dulu Marineford, seberapa serunya Marineford. Tuh gue bilang lah, kan gue nggak tahu, lu coba dulu nonton deh. Sampai akhirnya gue nonton perang Marineford. Dan itu bener-bener, gue suka banget. Gila parah banget. Dan akhirnya gue langsung ngikutin dari awal sampai akhirnya sekarang udah di Arc Wano. Ini cukup menarik karena Sam ini sukanya dari Marineford yang emang pada masanya itu, wah itu perang the best banget. Gila sih. banget kan. Lu nangis gak nontonnya? Parah. Nah, awal gue nonton Marineford gue gak nangis. Oke. Akhirnya gue tonton dari awal, ngeliat Ace mati. Gue langsung kayak anjing. Shit. Sebelum Ace mati pasti ada dong beberapa yang bikin nangis dong. Parah. Ininya scene-scene yang membuat gue nangis waktu kapalnya terbakar. Nah itu Going Merry sih the best. Gue yakin Going Merry lu juga nangis kan? Nangis. Itu anjing. Itu kayaknya hampir semua nakama tuh nangis tuh pas ngelihat scene Going Merry dibakar. Iya. Dan yang gue suka banget pas Sabo ternyata masih hidup. Wah itu gila banget. Lu tau gak kalau si Oda tuh bikin what if nih. Jadi jadi di Jepang kan ada One Piece Magazine tuh. Itu kadang ada komik-komik what if, komik-komik yang gue minum. Iya. Wah, kopi kenangan enak sekali. Membawa banyak kenangan. Mengingatkan aku kenangan soal One Piece. Nah, kalau Oda itu suka bikin komik what if. Gimana ya kalau ini ada gitu. Jadi jadi dia pernah bikin what if soal gimana seandainya kalau Sabo datangnya itu pas di perang Marineford. Jadi S diselamatkan oleh Sabo. Wah, itu gila sih. Jadi ada gambar tuh si Sabo nyelamatin, anjing, itu keren sih. Gila sih itu. Tapi menurut gua sih memang S sedih banget sih matinya, tapi harus mati. Itu harus mati sih. Karena kalau nggak mati nggak akan ada perang Dressrosa segala macam. Iya.
Gitu. Oh Gila. jadi awalnya gara-gara guru les drum lo. Guru les drum gue yang penyuka One Piece, dan akhirnya gue tuh benar-benar dijelasin banyak banget tentang dia, tentang One Piece dari pandangan dia. Siapa namanya? Namanya Kasatria namanya. Kasatria lo bagus menginfluence. Soalnya nanti gue kasih videonya ke dia. Dia harus nonton ini. Iya. Nah, lu kan sekarang udah jadi hitungannya udah jadi nakama nih. Udah. Nah, ketika lu udah terlibat dengan One Piece, lu akhirnya cerita lagi ke si Satria gimana tuh? Nah, gue cerita lagi kayak gila lu. One Piece bener gila banget kan. Akhirnya gue bilang, sumpah, gue berterima kasih banget sama lo udah kasih tahu gue tentang One Piece. Iya. Dan akhirnya sampai sekarang tuh gue sering banget bahas sama dia tentang apa yang belum terjadi, kayak menurut lu One Piece tuh apa sih sebenarnya? Nah ini. Nah ini nih Maksud gua yang menarik dari One Piece adalah selain ceritanya yang udah gila banget, bagus banget, development karakter dan lain-lain, teori-teorinya itu bisa kita bahas. Karena banyak pertanyaan belum terjawab gak sih? Kita tuh ngobrol bisa kayak, menurut lo ini apa ya? Ini apa? Itu bisa ngomongin itu gitu. Parah. Lu suka teori-teori juga berarti? Suka. Apa teori yang menjadi pick up? Gue gak tahu kenapa ya. Menurut gue One Piece tuh gue sempat. Kalau menurut lu One Piece itu apa deh? Gue sempat berpikir teori apa One Piece ada di dalam air, di bawah, karena nggak bisa kan renang kan kalau yang makan buah iblis, atau One Piece tuh cuman sekedar perjalanan dari awal. Kalau menurut gue sih, gue sempat mikir kayak, apakah One Piece itu tuh adalah sebuah perjalanan persahabatan sampai akhirnya dia menemukan One Piece-nya itu, atau apa? Gue sebenarnya gue masih banyak teori sih kayaknya. Banyak ini ya spekulasi ya, kepikiran tuh, karena scene Gold Roger ketawa aja tuh gila banget sih. Iya. Yang dia udah nyampe Laftel, terus mereka ketawa kan, kata gue, anjing nih ngeliat apaan sih itu? Apa mereka kata? Menurut gue sih sesuatu bukan yang fenomenal gimana sih. Kalau menurut gue kayak sesuatu yang simple tapi kayak Iya. wah, atau gila. mungkin Roger pernah ke situ, ke pulau kayak anjing udah muter-muter jauh kesini lagi gue nih. Iya makanya. Tapi gue sempet miss di yang anaknya si Kaido, Yamato. yang nemuin buku catatannya si Jurnal Oden. Itu tuh tentang apa sih? Kan kalau Luffy kan gak mau baca dia ya? Belum dijelaskan memang. Sampai sekarang belum dikasih tahu. Itu Kan rahasianya Laftel atau gimana sih? Jurnal Oden itu adalah catatan harian Oden dari dia mulai berlayar melihat dunia luas tuh dicatat semuanya. Dia nyatat perjalanannya, dia ngeliat apa aja, apapun. Termasuk kita nggak tahu sih soal apa One Piece itu apa, tapi saat dia ke Laftel dia menjelaskan semuanya itu. Nah, rahasianya sampai sekarang belum ketahuan itu apa. Gila Banget sih. Lu nontonnya udah sampai Wano. Apa nih menurut lu Wano nih gimana nih? Kan Marineford udah bagus nih, buat lu Marineford dan Wano gimana tuh? Beda sih karena Luffy udah perang berapa kali berarti sama Kaido dia? Yang pas dia ngancurin castle-nya Oden. Ya, itu yang diketok pakai palu. Diketok pakai palu. 2 ya berarti ya? 2 kan waktu itu digetok pakai palu langsung tewas. Iya. Kalah. Ntar ada lagi nih ngelawan, kalau lagi dia kalahannya banyak. Iya. Kan ciri-cirinya Luffy tuh kalau lawan raja terakhirnya atau bos besar di arc-nya itu dia selalu kalah. Lawan krokodil aja dia kalah beberapa kali. Gue nunggu aliansinya si Big Mom sama Kaido sih kayaknya. Dia kayaknya sih bakal OP banget sih kayaknya. Kan mereka kan lu di anime kan udah aliansi kan? Udah. Apa yang lu nantikan dari aliansi penjahat ini? Kayaknya sih gue penasaran kayak dari Bajak Laut Rocks. Bajak Laut Rocks si Big Mom, Rocks. Kaido kayaknya mau keluar filmnya kan? One Piece Rocks ya? Itu hoax. Itu hoax ya? Gue berharap juga akan ada filmnya. Maksudnya gue pikir kayak ketika itu pasti bakal terbuka banyak banget gak sih? Wah itu seru banget sih. Gue gak tahu kenapa Toei gak bikin sampai sekarang dong. Tolong Toei bikin tuh tentang Rocks. Karena pasti banyak yang nonton. Parah. Sayangnya hoax itu buatan fans One Piece. Kalau menurut lu ada yang lebih jago gak di Rocks daripada Kaido sama Big Mom? Kan Rock Desebek itu banyak ini ya kan, banyak itunya kan? Anggotanya iya. Big Mom, Shirohige, Kaido, sama satu lagi siapa ya? Lupa gue. Main banyak sih, ada yang yang kecil juga itu yang kecil. Kan ada yang kan kalau Kaido Big Mom kan dia. Iya. Ada yang kayak gue lupa pernah di One Piece juga yang kakek-kakek gitu, gue lupa namanya siapa ya. Nah, buat gue memang Bajak Laut Rocks ini udah kuat-kuat banget kan, kuat-kuat banget, dan
Sebek ini kayaknya udah mati juga atau enggak? Kan banyak teori Katanya banyak yang teori juga kan. Kayaknya Rox belum mati. Rox belum mati atau Tej itu anaknya si Sebek. Terus atau enggak Sengs juga anaknya Sebek gitu-gitu loh. Masih banyak teori-teori liar yang bener gak sih ini atau enggak gitu. Banyak banget sumpah teori liar. Ditambah kayak ada teori tentang Rox, terus ada teori tentang Namadi. Apa yang lo denger Namadi itu? Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.